Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ella Febrianti dengan NIM 170962404 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Di video kali ini aku mau nunjukin tutorial membuat presentasi interaktif melalui Mentimeter. Selain itu nanti juga ada video demonstrasi penggunaan presentasi interaktif lewat Mentimeter ini di kelas Zoom. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke tutorial pembuatan presentasi interaktif di Mentimeter. Halo teman-teman semua, oke, di video kali ini aku akan ngejelasin gimana caranya untuk buat presentasi interaktif lewat Mentimeter. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka web dari Mentimeter sendiri. Aku udah sempat login, jadi biasanya hal pertama yang dilakukan setelah kita buka Mentimeternya itu nanti kita disuruh login atau daftar, dimana nantinya itu kita bisa daftar lewat email langsung ataupun kita manual ngetiknya. Setelah selesai, setelah muncul layar seperti ini, kita bisa klik New Menti. Sambil menunggu di sini aku mau bikin Mentimeter dengan judul atau ingin presentasi dengan judul itu teori behavioristik dan karakteristiknya. Jadi kalau misalnya Mentimeter ini, web Mentimeter ini untuk presentasi itu bisa lebih interaktif. Jadi audiens itu bisa ikut ke dalam presentasi kita dengan menjawab pertanyaan yang ada di Mentimeternya. Kemudian setelah muncul ini, kita bisa klik yang ini, start from scratch. Nah, disini ada pilihannya nih, ada multiple choice, word cloud, open index, scalars, ranking, Q&A, guess the number, 100 points, 2x2 grid, click from, atau pin on image. Untuk soal pertama ini aku bakal pakai word cloud. Oke, di sini kita bisa ketik pertanyaan pertama yang akan kita kasih ke teman-teman. Oke. Ini untuk pertama yang aku buat, jadi nanti audiens atau yang ikut ke dalam presentasi aku itu bisa mengungkapin pendapat apa yang mereka ketahui tentang kata kunci utama dari teori pembelajaran behavioristik. Setelah itu, kalau misalnya slide pertama udah jadi, itu kita tinggal klik new slide untuk pertanyaan selanjutnya. Biasanya kalau misalnya Mentimeternya itu free, kita cuma bisa dikasih 5 kesempatan untuk bikin soal gitu. Sisanya kalau mau lebih dari 5 itu biasanya kita harus bayar. Selanjutnya itu kita pakai multiple choice. Jadi di sini ada soal, kemudian kita juga kasih pilihannya. Pertama kita ketik dulu soalnya. Ini kita bisa ubah optionnya. Ini kita pilih jawaban yang benar. Jadi kita bisa pilih untuk modelnya, model pilihannya itu mau bars, donut, pie, or dots. Selanjutnya klik lagi new slide. Kita pilih ranking kali ya.
pokoknya kalian ulang aja beberapa kali sesuai dengan beberapa pertanyaan yang akan kalian jabarkan atau yang akan kalian kasih ke audiens, itu disesuaikan saja. Nah, kalau misalnya ternyata kalian itu salah atau kayak nggak mau pakai tipe pertanyaan ini, kalian bisa klik media ini, delete ini, delete. Oke, kalian bisa buka slide baru untuk pilih model yang mau kalian pakai. Oke teman-teman, di sini juga kalian bisa kasih judul untuk Mentimeter kalian, misal ini teori belajar. Oke, selesai. Oke, jika kalian sudah selesai membuat slide presentasi untuk audiensnya, itu kalian bisa share dengan cara berikan kode ini, use kode ini. Jadi nanti untuk audiensnya itu bisa masuk langsung, masuk manual lewat web atau website dari Mentimeternya, atau kalian juga bisa share ini, klik share, dan kalian bisa kasih ke kelas yang akan kalian berikan presentasinya. Untuk tampilan presentasi akhirnya adalah oke. Untuk presentasi, untuk hasilnya untuk jumlahnya itu bisa disesuaikan dengan banyak materi yang kalian punya. Oke, mungkin sekian demonstrasi yang akan saya berikan. Selanjutnya saya akan masuk ke simulasi penggunaan dari Mentimeter ini di kelas Zoom seperti biasa. Oke, tadi itu tutorial pembuatan presentasi interaktif lewat Mentimeter. Nah, selanjutnya aku bakal ngedemonstrasi ini gimana presentasi interaktif dari Mentimeter tadi itu kita demonstrasiin atau kita pakai di kelas Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ella Febrianti dengan NIM 170962424. Pada kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan salah satu materi predikat, yaitu mengenai teori belajar behavioristik dengan menggunakan Mentimeter. Oke, mungkin teman-teman boleh join dulu ya Mentimeternya, bisa lewat kode ini atau pakai link yang udah aku kirim. Udah join semua? Oke, mungkin aku next slide ya. Oke, untuk memulai pemaparan materinya, aku mau tahu dulu nih pemahaman kalian tentang teori belajar behavioristik. Boleh mungkin teman-teman diketik jawabannya dan jangan lupa untuk di-submit. Oke, di sini ada stimulus, perilaku tampak, pembiasaan, hukuman, lingkungan, dan juga respon. Oke. Penguatan. Oke, teman-teman mungkin udah lumayan paham nih ya, berarti tentang teori pembelajaran behavioristik. Mungkin aku next. Nah,
Ini untuk penjelasannya, untuk pengantar di awal. Jadi teori behavioristik ini adalah teori yang memandang belajar itu sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus atau rancangan dan respon atau reaksi. Teori ini menekankan bahwa proses mental, pikiran, dan perasaan itu tidak menjadi fokus utama karena yang dianggap penting adalah perilaku yang tampak. Menurut teori behavioristik ini, proses mental internal seperti perasaan atau pikiran itu tidak menjadi fokus utama. Jadi pembelajaran itu dianggap berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang nyata, misalnya eh, dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi di sini guru itu tuh berperan sebagai stimulus, sedangkan siswa ini memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Oke, nextnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada siapa tokoh dari teori behavioristik. Jadi teman-teman boleh pilih nih, ada Ivan Pavlov, ada Abraham Maslow, dan ada Carl Rogers. Kira-kira siapa nih tokoh dari teori behavioristik? Oke, jadi rata-rata teman-teman itu jawabnya Ivan Pavlov. Mungkin boleh salah satu dari 5 orang ini untuk memberikan pendapat kenapa jawabannya itu Ivan Pavlov. Oke, Selvianti boleh di-unmute. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya memilih Ivan Pavlov karena beliau memperkenalkan konsep pengkondisian klasik dalam teori behavioristik. Terima kasih. Oke, menurut Sofianti seperti itu. Mungkin kita lihat di next slide ya, jawabannya benar nggak sih Ivan Pavlov? Oke, jadi benar ya, tokoh utama dari teori behavioristik itu adalah Ivan Pavlov. Selain itu ada juga J.B. Weston, B.F. Skinner, dan E.L. Thorndike yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati atau respon sebagai hasil dari stimulus lingkungan. Ya benar, Ivan Pavlov itu mempunyai konsep kunci pengkondisian klasik seperti yang tadi diungkapkan oleh Selfie. Jadi Ivan Pavlov itu memperkenalkan konsep pengkondisian klasik melalui eksperimen anjingnya. Ia menunjukkan bahwa perilaku dapat dibentuk dengan mengaitkan stimulus netral dan stimulus alami, sehingga menimbulkan respon tertentu dalam pembelajaran. Teori Pavlov tampak pada pembiasaan, misalnya fokus belajar ketika mendengar bel masuk. Selain itu juga ada konsep kunci seperti pengkondisian operan dari Skinner dan juga koneksionisme dari Thorndike. Kita next. Oke, untuk soal selanjutnya itu apa yang menjadi fokus utama dalam teori behavioristik itu? Kalian boleh pilih salah satu jawaban yang benar aja. Oke, semua kompak jawabnya itu yang menjadi fokus utama dari teori behavioristik itu perubahan perilaku yang dapat diamati. Mungkin boleh salah satu dari teman-teman untuk mengungkapkan pendapat kenapa jawaban yang benar itu ini. Oke, di layar aku ada Salma, mungkin boleh di-unmute. Oke lah, terima kasih. Jadi tadi aku jawab yang perubahan perilaku yang dapat diamati. Kenapa aku milih opsi tersebut? Karena menurut teori behavior, belajar itu bisa dianggap ada apabila ada perilaku yang berubah dan juga tampak. Seperti itu, Ella. Terima kasih. Oke, mungkin bisa kita lihat ya, benar nggak sih jawaban dari Salma ini?
Oke, untuk pertanyaan sebelumnya itu berfokus pada fokus utama dari teori behavioristik. Bisa dilihat di nomor 1, perilaku yang tampak. Belajar itu dianggap terjadi jika perubahan perilaku yang bisa dilihat dan dapat diukur. Itu sejalan banget nih sama pendapat dari Salma tadi. Jadi, belajar itu bisa dianggap terjadi apabila peserta didik menunjukkan perubahan perilaku yang nyata. Misalnya seperti tidak bisa menjadi bisa, dari tidak patuh menjadi patuh, atau dari tidak tahu itu menjadi tahu. Perubahan ini tuh harus dapat diamati secara langsung dan diukur melalui tes, tugas, dan pengamatan. Selanjutnya yang kedua itu fokus utamanya itu di hubungan stimulus dan respon atau SR. Pembelajaran terjadi ketika suatu stimulus tertentu dari lingkungan seperti guru, soal latihan, ataupun aturan menimbulkan respon tertentu dari peserta didik. Jika stimulus berulang dan konsisten, maka respon yang diharapkan itu akan terbentuk menjadi kebiasaan. Selanjutnya ada penguatan. Penguatan itu menjadi unsur yang sangat penting nih, di mana penguatan itu bisa penguatan positif, penguatan seperti pujian, nilai tinggi, hadiah, atau penghargaan, maupun penguatan negatif yang berupa hukuman. Respon yang diberi penguatan akan cenderung diulang dan menjadi lebih kuat, sedangkan respon yang tidak diperkuat atau diberi hukuman akan berkurang. Dan yang terakhir itu ada lingkungan sebagai faktor utama dalam pembentukan perilaku didik, di mana lingkungan belajar seperti guru, metode pembelajaran, aturan kelas, dan suasana sekolah sangat berperan dalam menentukan perilaku peserta didik dengan mengatur lingkungan dan stimulus secara tepat. Perilaku belajar siswa dapat diarahkan sesuai tujuan pembelajaran. Oke, dari 3 soal yang sudah saya berikan ini, teman-teman tuh udah paham banget nih ya, karena jawabannya itu rata-rata udah bener banget gitu. Selanjutnya itu aku punya kuis yang bisa kalian jawab. Oke, mungkin kalian bisa ketik dulu nama kalian. Oke, baru 2 nih. Boleh dilanjut? Oke, karena akan nambah lagi, mau berkurang. Oke, aku start aja ya kuisnya, karena udah ada 6 pemain. Oke, teman-teman, soal pertama, konsep kunci pengkondisian klasik itu dikemukakan oleh tokoh teori behavioristik yang bernama siapa nih? Tadi udah aku jelasin, dan ada juga nih teman-teman yang ngungkapin pendapatnya. Tunggu dalam 30 detik. Oke, jawabannya itu Ivan Pavlov. Benar ya, teman-teman? Lihat. Oke. Wah, ketat sekali nih persaingannya, karena benar semua ya. Kelima-limanya ada di posisi pertama. Oke, the next question atau next quiz. Kuis kedua. Dalam teori behavioristik, apa yang menjadi fokus utama yang membentuk karakteristik siswa? Sama, waktunya 30 detik. Tadi juga udah dijelasin nih di slide fokus utama dari teori behavioristik. Oke, teman-teman cepat nih ya. Jawab pertanyaannya berarti paham ya. Benar banget. Jawabannya itu lingkungan. Lihat leaderboardnya. Siapa yang memimpin?
Oke, masih sama. Semuanya benar. Oke, soal terakhir ya teman-teman. Ini soalnya benar dan salah. Teori behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara rangsangan dan respon. Benar apa salah nih? Oke, benar ya teman-teman. Jadi teori behavioristik ini memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara rangsangan dan respon. Oke, dari 3 kuis sebelumnya itu bisa nih kita simpulin. Kalau misalnya teman-teman itu benar-benar udah paham materi dari teori behavioristik ini. Oke. Untuk pemenang dari kuis kita itu ada Caca atau Salsabila Pasha. Selamat Caca. Nah, oke mungkin sekian pemaparan dari teori behavioristik aku. Mungkin aku mau kasih sedikit kesimpulan. Jadi dari materi yang udah kita bahas, teori belajar behavioristik ini memandang belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari hubungan stimulus dan respon yang berasal dari lingkungan. Teori ini tuh menekankan peran penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku, serta menganggap lingkungan sebagai faktor utama yang memengaruhi keberhasilan dari belajar. Oke, aku sangat berterima kasih kepada teman-teman yang udah aktif dalam kuis dan presentasi melalui Mentimeter aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu untuk video tutorial dan juga video demonstrasi simulasi dari penggunaan Mentimeter untuk presentasi interaktif di kelas online. Nah, Mentimeter ini juga nggak cuma bisa dipakai di kelas online, tapi di kelas offline juga bisa. Dimana Mentimeter itu tuh bisa bikin presenter itu lebih aktif dan audiens dari presentasi kita itu bisa lebih masuk ke dalam presentasi kita dengan cara menjawab pertanyaan dan juga berpendapat. Selain itu bisa juga tuh dibikin kuis seperti di akhir tadi untuk mengevaluasi pemahaman dari materi yang sudah kita paparkan sebelumnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.